Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala hal yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para suster, para buder, para romo, frater, selamat sore berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sudah mandi? Sudah ya? Syukur pada Tuhan. Yang di sebelah sana juga sudah, nggih? Ya. Ini Bapak Ibunya atau walinya ini?
Wali. Wali semua. Luar biasa, banyak sekali. Nah, saya mau bertanya, apakah ada di antara Anda yang pernah dibaptis? Lu malah ketawa. Ada yang pernah dibaptis? Pernah. Pernah. Ada yang belum dibaptis? Oh, berarti kita semua diandekan sudah pernah dibaptis ya? Ya, siapa di antara kita yang dibaptis ketika masih bayi? Mana? Oh, banyak sekali. Bayi semua. Ya. Yang dibaptis setelah dewasa mana? Banyak juga. Yang sini juga lumayan di belakang. Nah, apakah Anda masih ingat ketika, ini saya mau tanya pada yang bayi ini, baptis bayi. Nah, siapa Mas? Yang baptis bayi mana tadi itu? Oh, begitu mau ditanya langsung nggak mau tunjuk jari. Nah ini, sini dek. Ya, untungnya kalau mau ketemu saya ini langsung difoto, sini. Nah, namanya siapa? Miko. Iya, mic-nya dipegang, gitu, jangan dibuang. Miko, kok sepertinya saya pernah ketemu ya? Iya. Pernah? Pernah. Di pasar Beringharjo ya? Enggak. Hah? Enggak. Enggak ya, Miko. Miko, kamu dibaptis bayi atau dewasa? Bayi. Kok tahu? Ya, dikasih tahu. Dikasih tahu. Coba waktu kamu dibaptis itu, kamu dibaptisnya bagaimana? Lupa. Lupa. Ya. Lupa bahwa dibaptis. Ketika kamu dibaptis gimana? Kata-katanya Romo baptis. Yang baptis Romo siapa toh? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Katanya diberitahu. Yang memberitahu siapa dulu? Orang tua. Orang tuamu namanya siapa? Oh, karo wong tuane dhewe ra ngerti jenenge piye. Kamu serius sayang sama orang tuamu enggak? Serius. Kok enggak tahu namanya? Tahu. Siapa namanya? Ibu namanya. Namanya Ibu? Burita. Bu Rita, bapaknya Pak Rita. Oh, ini yang rumahnya Mbak Sasran tuh ya? Iya. Oh, yang dekat tenis bantu ya? Iya. Oh, iya berarti saya pernah kenal. Pernah dibaptis? Pernah. Gimana baptisnya caranya? Waktu itu dibaptis gimana? Lupa. Lupa atau nggak tahu? Lupa. Lupa ya. Saya aja ingat kok. Saya itu dibaptis 9 hari setelah dilahirkan. Waktu itu Romo Hoven ngomong pada saya, Robertus, aku baptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku ingat banget itu. Romonya Londo. Kamu nggak ingat? Nggak ingat sama sekali? Iya. Jangan-jangan belum pernah dibaptis ya? Nah. Oke Miko, terima kasih. Tepuk tangan untuk Miko. Iya. Nah, ini yang duduk ya. Ini anaknya Bu Rita dan Pak Sigit, gitu. Dari Mbau Sasran, saya kenal ini. Iya. Nah, saya mau tanya yang baptis dewasa, mana yang baptis dewasa? Mana yang baptis dewasa? Enggak ada. Berarti yang baptis dewasa enggak mau, berarti enggak boleh terima sakramen penguatan. Mana yang baptis dewasa? Wah ini, iya. Nanti hanya jenengan yang boleh terima sakramen penguatan. Iya. Oke, namanya siapa? Andreas Avelino Andri. Siapa? Andreas Avelino Andri. Andreas Avelino Andre. Kok double Andre? Iya, Andri. Itu Andri, Andreas Andreas itu Avelino nama Andri. baptisnya saya. Iya. Masih ingat ketika itu dibaptis bagaimana? Ya sedikit ingat Pak. Nanti ngomong. Sedikit ingat ya. sama- Yang sedikit itu yang seperti apa? Waktu itu saya dibaptis sama Romo Mahar. Romo Mahar. Betulkah Romo Mahar? Betul Romo. Dia aja udah nggak ingat sama sekali Saya loh. di- Oh. Saya dibaptis Desember kemarin. Desember tahun depan. 2000
Oh, 2001 kemarin. 2001 kemarin. Kemarin 2021 dong. Oh iya 2021. Tahun 2001 ya, Ya, 2021. dibaptis itu. Gimana Pak Romo Mahar baptisnya gimana waktu itu? Andreas Avelino Andri, saya membaptis Anda dengan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Saya bilang amin. Aku nggak percaya kalau pakai Aku nggak percaya kalau pakai Anda, nggak percaya. Oh iya. Aku Andreas. Andreas Avelino Andri, saya membaptis saudara Heeh. dengan nama Bapa dan Yakin saudara atau Anda? Jangan ngapusi lo. Lupa. Oh, yang dibaptis di wajahnya lupa, apalagi yang dibaptis bayi ya kan? Ya, logis sekali. Oke, Mas Andre. Ya, menurut Mas Andre, dengan terima baptis itu apa yang berubah dalam diri panjenengan? Saya semakin yakin dan semakin senang bahagia gitu setelah udah menerima baptisan itu. Jadi saya semakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hidup di dalam saya seperti itu. Hidup di dalammu, krogel-krogel di dalam. Itu ya. Wah, geli dong. Hah? Gimana Mas Andre bisa merasa Yesus hidup di dalam dirimu? Gimana merasanya? Dan saya semakin saya itu jadi lebih rajin, lebih taat untuk ke gereja. Dulu saya sebelum dibaptis saya jarang ke gereja, jujur saya jarang ke gereja. Setelah saya dibaptis, saya yakin saya rajin ke gereja, saya senang malah ngikutin namanya Ekaristi, saya senang. Jadi itu saya merasa Yesus ada dalam saya. Seperti Itu dampaknya ya, dampaknya ada sukacita, ada gembiraan, sehingga semakin taat, semakin rajin ke gereja, berdoa. Namun ada perubahan status kah di situ ketika dibaptis itu? Ada, jadi saya jadi Statusnya jadi nikah, tak nikah gitu. Jadi saya merasa ya sudah semakin dewasa dalam beragama seperti itu. Semakin dewasa dalam beragama. Dengan dibaptis itu kita menjadi atau mendapatkan anugerah apa toh sebenarnya? Anugerah yang luar biasa ya, maksudnya saya jadi orang yang benar-benar kuat, istilahnya benar-benar beriman yang luar biasa. Jadi saya setelah ini saya pingin, setelah saya krisma ini juga pingin mewartakan Injil juga. Jadi istilahnya saya jadi lebih kuat, jadi lebih istilahnya lebih iman saya lebih kokoh. Gitu. Kokoh ya, sekokoh batu karang. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Andri. Ya. Ini siapa yang pengen menerima penguatan seperti Mas Andri? Nah, siapa? Ya. Coba saya tak caranya ini yang sebelah sini nih. Pura-pura nggak lihat saya nih. Pura-pura nggak lihat. Nah ini. Nah, siapa namanya? Fang. Fang. Sang. Fang. F. Pakai F. F. A-N-G. Fang. Fang. F-A-N-G. Oh, Fang. Kupikir tadi sang gitu. Lain loh itu tuh makanan kalau itu, gitu. Nah, Fang. Ya, Fang. Kamu baptis dewasa atau bayi? Bayi. Kamu masih ingat baptis di mana? Gereja Bukeran. Di gereja Bukeran. Yang baptis siapa? Nggak ingat. Nggak ingat ya. Namun kamu yakin dibaptis? Yakin. Apa yang membuat kamu yakin? Buktinya apa? Dikasih tahu orang tua. Dikasih orang tua. Kalau orang tuamu bohong gimana? Ada suratnya juga. Ada apa? Ada suratnya. Sertifikat atau apa gitu. Itu sertifikat tanah itu. Iya, ada sertifikat baptis ya. Ada surat sertifikat baptis. Nah, Fang. Menurut kamu dengan dibaptis itu kita jadi apa tuh sebenarnya? Atau anugerah apa yang membuat yang kita terima dengan baptis itu? Kurang tahu. Kurang tahu.
kamu tidak layak sambut terima penguatan. Yakin nih, yakin kamu nggak tahu atau nggak mau ngomong? Iya, nggak tahu. Kita menjadi anak Tuhan. anak Tuhan, anak Allah ya. Tepuk tangan untuk Fafang, luar biasa. Ya. Oke, jadi setelah dibaptis kita menjadi anak Tuhan. Yang tadi Paulus dalam bacaan kedua menyebutnya dengan kata lain yaitu menjadi manusia Allah. Gitu ya. Manusia Allah atau anak Tuhan. Karena kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Tadi Mas Andri mengatakan menjadi semakin beriman kepada Yesus Sang Penyelamat. Nah, saya mau bertanya, yang baptis dewasa mana lagi? Mana lagi? Oh, di belakang. Wah, ini berarti ada 3. Iya, ini luar biasa. Sini Mbak, sini Mbak, sini Mbak, sini Mbak. Ya, biar kelihatan ini. Nah, sini. Namanya siapa? Miselia. Miselia. Panggilannya Miss. Misel. Oh, Michelle. Kira panggilannya Miss Amis gitu ya. Mbak Miselia. Mbak Miselia. Iya, Bapak. Kamu dibaptis dewasa ya? Iya, betul. Ya, ini pegangi ya. Nah, waktu sebelum dibaptis apa yang kamu lakukan? Pembelajaran katekumen selama 3 bulan. Selama 3 bulan, Ya. oke. 3 bulan pembelajaran, tidak 1 tahun ya? Tidak, puji Tuhan 3 bulan. Kok puji Tuhan? Karena ternyata lebih cepat. Oh gitu ya, Iya. nggak adil ini Kota Baru ini. Kamu dibaptis di Kota Baru? Tidak, saya Gimana? kebetulan dibaptis di Pringwulung. Pringwulung, Ya. 3 bulan pelajaran. 3 bulan pelajaran. Oh saya itu sampai 9 bulan 9 hari loh. Oh, berarti saya puji Tuhan. Sejak syukur dalam kepada kandungan Allah. itu saya belajar. Oke, ya. Nah, sebelum kamu dibaptis, Miselia, Ya. aku baptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sebelum itu apa yang kamu lakukan? Mengucapkan janji baptis. Mengucapkan janji baptis. Betul, ya. Tepuk tangan untuk Miselia. Ya, mengucapkan janji baptis. Nah, isinya apa janji baptis itu ya? Nah, itu Bapak. Nah, Lupa. itu persis itu yang mau saya tanyakan. Oh, kalau menjawab dengan bagus, semua yang lain boleh terima penguatan, kalau enggak boleh. Waduh. Jadi jawabanmu menentukan nasib sekian banyak orang. 290 orang 291, Bapak. termasuk kamu ya Ya. kan? Yang lain 290, oke. Oh. Apa yang kamu ucapkan janji baptisnya itu seperti apa? Masih ingatkah? Sudah lupa. Sudah lupa. Iya. Sudah lupa. Sudah lupa. Siapa yang masih ingat? Supaya nanti kita bisa menerima penguatan semua. Siapa yang ingat? Membantu Michelle. Saya bersedia. Oh, saya bersedia untuk menjadi suamimu. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Lah apa? Saya bersedia. Sebentar. Saya sempat baca cuman Agak lupa dekat. lagi. Nah. Saya bersedia. Waktu itu ditanyakan bersediakah saudara? Untuk apa? Untuk menerima. Yang saya ingat adalah mungkin Pak bagian terakhirnya adalah bersediakah saudara untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Itu yang Ada itu kah? kalau tidak salah, iya sepertinya ada. Ini janji baptis yang baru Janji. ini. Wah, ini ya, oke. Terima kasih Michelle. Terima kasih, Bapak. Tepuk tangan untuk Michelle. Ya. Nah, ini kita mau masuk di sini nih, ya mau masuk di sini. Siapa bisa membantu? Michelle, wali penguatanmu siapa? Wali penguatanmu di mana? Di mana? Kalau wali penguatan saya Bu Indra ada di table 246 di sebelah sana. Bu Indra ya? Iya. Oke Bu Indra. Bu Indra. Ya. Bu Indra. Mana Bu Indra? Bu Indra ke sini Bu Indra. Bu Indra. Nah Bu Indra ke sini. Iya. Nah ini Bu Indra bertanggung jawab. Iya. Nah luar biasa. Wah Bu Indra jalan sambil membaca. Pinter sekali. Iya kepean, iya Bu Indra, iya. Bu Indra, tadi saya tanya pada Michelle yang akan menerima penguatan,
itu dia sebelum dibaptis dulu mengucapkan janji baptis. Tak tanya isinya apa, dia lupa. Satu-satu yang diingat adalah akan apa tadi, menerima Roh Kudus, padahal itu enggak ada dalam janji. Bisa membantu putrinya yang akan menerima penguatan. Ini, ya. Untuk janji baptis isinya adalah untuk bersediakah saudara untuk berbuat baik, intinya begitu. Artinya meninggalkan kejahatan, kemudian berpegang pada 10 perintah Allah itu. Intinya itu, Rom. Ada ya 10 perintah Allah ya. Intinya berbuat baik, ketidakadilan, ya, kemudian kejahatan. Gitu. Itu toh? Ya banyaknya. Banyak. Ya. Kemudian percaya pada Roh Kudus. Percaya pada Roh Kudus. Gitu. Tanpa percaya kepada Allah Bapa dan Allah Bapa Putra. dan Putra ya. Hanya Roh Kudus toh? Iya semuanya itu. Tritunggal Maha Kudus ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Indra. Tepuk tangan untuk Bu Indra, luar biasa. Nah, ini Michelle dan teman-teman sekalian. Jadi ketika kita dibaptis, entah dibaptis bayi seperti Miko, entah seperti Andreas dan Michelle atau kita semua yang lain, sebelum dibaptis kita semua mengucapkan janji. Yang kecil, yang bayi melalui walinya mengucapkan janji. Satu, untuk menolak semua yang berasal dari kejahatan. Betul? Iya, bentuknya macam-macam. Entah perjudian, percabulan, takhayul, ketidakadilan, macam-macam semuanya. Yang kedua adalah percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa yang menciptakan, Allah Putra yang menebus, Allah Roh Kudus yang menguduskan, dan nanti sampai kepada persekutuan para kudus, sampai kehidupan kekal. Ingat ya ini ya, ingat ya, persis ya. Karena ini nanti akan kita ulangi lagi, kita perbarui lagi sekarang ini nanti. Nah, pertanyaannya, setelah sekian lama Miko dari tahun berapa Miko dibaptis? 2009, 2001, Michelle 2021, saya dari tahun 1963, gitu. Istuwo. Nah, pertanyaannya, apakah selama saya menjadi orang Katolik saat dibaptis itu, kita masing-masing melaksanakan janji itu dengan sepenuh hati? Tidak pernah salah? Apakah kita selalu menjauhi kejahatan? Selalu? Tidak, bahkan sebaliknya membuat kejahatan. Ngapusi saya. Gitu. Andre ngapusi saya. Romonya tidak menyebut Anda, katakan menyebut Anda, kan? Ya. Miko sebenarnya tahu orang tuanya siapa, nggak mau ngomong siapa orang tuanya, ya kan? Nah, Michelle juga ngapusi saya. Oh, tidak ada kata Roh Kudus kok sebut Roh Kudus, ya kan? Nah, oke, macam-macam. Intinya, ternyata selama perjalanan kehidupan kita sebagai orang Katolik setelah dibaptis, ternyata kita kadang-kadang tidak setia menjalankan janji baptis itu. Apalagi kita yang sudah sepuh-sepuh, betul nggak? Iya, berulang kali kita jatuh dalam dosa. Mungkin percaya kepada Allah Tritunggal, iya. Namun percaya betul-betul dan akhirnya membuahkan kehidupan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, kadang-kadang tidak. Itulah sebabnya hari ini Paulus dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita dengan menyebut, hai kamu manusia Allah. Jauhilah semua kejahatan. Kejarlah apa? Bacaan kedua, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kejarlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah kamu dipanggil, dan untuk itulah kamu mengikrarkan
dengan ikrar di depan banyak saksi. Itu yang kita buat waktu kita dibaptis. Dan hari ini kita diingatkan bahwa selama hidup kita ternyata tidak selalu setia menjalankan itu. Maka Paulus mengingatkan kita, hei manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, lakukanlah yang baik untuk Tuhan, supaya mendapatkan hidup yang kekal. Karena untuk itu kita berjuang, untuk itu kita dibaptis, untuk itu kita nanti menerima penguatan. Macam-macam bentuk yang kita buat, yang bisa kita buat untuk mewujudkan iman ini, untuk mewujudkan kesetiaan kita menjadi manusia Allah. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk berbuat keadilan. Bacaan pertama dari kitab Amos mengkritik habis orang-orang Israel, khususnya orang-orang yang hidup dalam kemewahan, yang tidak mempedulikan saudara-saudarinya di sekitarnya yang mengalami kekurangan. Bacaan Injil lebih lagi bagaimana orang yang kaya tidak memberi perhatian kepada siapa tadi itu? Siapa? Lazarus, seorang pengemis yang akhirnya meninggal, mati di depan rumahnya sendiri, di depan rumahnya orang kaya ini. Apakah kita orang kaya itu memakai pakaian ungu yang mewah ketika berpesta pora, itu salah? Salah mboten? Salah enggak? Ketika kita jajan makan enak, salah enggak? Hah? Tidak. Ketika kita jajan bakso tengkleng ya apa? Ya. Bakso balung maksud saya itu. Salah? Tidak. Namun kenapa orang kaya itu dipersalahkan oleh Bapak Abraham? Karena dia dalam kemewahannya, dalam kekayaannya tidak memperdulikan orang yang ada sekitarnya. Tidak membuka mata dan mengulurkan tangan untuk membantu Lazarus yang bahkan akan makan pun tidak mempunyai kesempatan. Inilah kejahatan yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi, dan kita diingatkan supaya kita yang telah menjadi manusia Allah, telah dibaptis menjadi anak-anak Allah ini, berjuang untuk hidup dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam cinta kasih, dalam kelemah lembutan, perhatikan kepada orang-orang yang lain. Dan panggilan ini menjadi sangat kuat sekali, menjadi semakin kuat, menjadi semakin mendesak ketika kita menerima sakramen penguatan. Kenapa? Karena dengan penguatan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih dan kerahiman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak ada gunanya kita menerima penguatan kalau kehidupan kita tidak berubah. Saya tadi senang sekali mendengarkan sharing dari Mas Andri. Begitu dibaptis semakin menjadi semangat, menjadi semakin setia, cinta pada Tuhan, imannya menjadi semakin kuat. Inilah perubahan yang diharapkan terjadi dalam diri kita ketika kita menerima penguatan hari ini. Berubah, semakin menjauhi kejahatan, merangkul keadilan, kesetiaan, ibadah kepada Tuhan, dan sekaligus kelemah lembutan, supaya kita akhirnya mendapatkan atau boleh kehidupan yang kekal. Inilah panggilan kita sebagai orang-orang yang menerima penguatan. Maka dengan penguatan ini Anda semua dipanggil untuk semakin dekat dengan Tuhan dan sesama, dengan segala macam bentuk keterlibatan kita, perbuatan baik kita kepada orang lain. Jangan hanya sama saja, nggak ada gunanya. Termasuk semakin melibatkan diri dalam kehidupan bersama, di lingkungan, di wilayah, di paroki, di keuskupan, dengan segala macam bentuk keterlibatan kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda semua yang akan berikan penguatan siap untuk semakin mendekatkan diri pada Yesus? Siap ya? Semakin tekun dalam doa? Semakin tekun ke gereja? Ngopo nang gereja? Yo sembahyang. Berkegiatan bersama. Semakin siap untuk terlibat dalam kehidupan gereja di lingkungan? Tenan ya? Tenan? Semakin rajin belajar? Tekun nyontek? Langsung ya katanya itu. Wah. Belajar yang serius, yang tekun, yang sungguh-sungguh. Nah, inilah bentuk janji kita yang akan kita perbarui hari ini. Sebagai tanda saya mau menghayati panggilan saya sebagai manusia Allah, sebagai anak Allah.
yang telah dibaptis dan kini dikuatkan dengan sakramen penguatan, di mana Roh Kudus membantu kita untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati agar mendapatkan hidup yang kekal. Para wali penguatan yang ada di sana adalah wakil kita, wakil orang tua yang akan membantu Anda semua. Maka tadi saya sengaja mengundang Bu Indra ke sini untuk menunjukkan perannya seperti apa. Maka tolong nanti ada komunikasi terus-menerus antara Krismawan-Krismawati dengan wali penguatan supaya ada komunikasi iman, saling meneguhkan, saling menguatkan. Mari kita persiapkan hati dan budi kita untuk penerimaan penguatan ini dengan membaharui janji baptis kita. Sekali lagi dengan tekad yang bulat untuk menjauhi semua kejahatan, semua yang berasal dari setan. Dan sekaligus semakin mendekatkan diri pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan sekaligus mendekatkan diri pada gerejanya yang kudus. Kita berdiam diri sejenak, mohon anugerah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,